Baik, selamat sore untuk semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji dan juga Bapak Ibu guru pamong sebagai penguji juga. Sebelum mulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Senin tanggal 23 November tahun 2020, saya Antonius Nana, Sarjana Pendidikan, sebagai salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Biologi Angkatan 2 tahun 2020 di LPTK Universitas Nusa Cendana. Video pembelajaran ini saya buat untuk melengkapi tagihan dalam rangkaian kegiatan pada PPG. Saya perlihatkan ini sebagai bukti pendaftaran sudah diterima sebagai anggota peserta ujian kinerja UKIN PPG dalam jabatan tahun 2020. Jadi baik, Bapak Ibu dosen penguji dan juga guru pamong, demikian sedikit perkenalan singkat. Selanjutnya saya bersama dengan siswa-siswi saya kelas 11 MIA di SMA Negeri 1 Melaka Timur, Kabupaten Melaka, akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dari bahan penilaian untuk Bapak Ibu dosen dan guru pamong. Baik, selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian? Baik, Pak. Baik, Pak. Jadi baik. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan, dalam keadaan sehat-sehat. Walaupun kegiatan pembelajaran di sekolah itu tidak bisa berjalan karena akses sekolah ditutup kembali dalam waktu 14 hari. Jadi mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap belajar dari rumah sehingga semangat tentang pengetahuan itu tidak mati karena belajar bukan hanya konteksnya tidak berada di sekolah, tetapi prinsipnya bahwa belajar itu terjadi kapan saja dan dimana saja. Sudah bisa terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Jelas ya? Baik. Sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak semua, Pak minta untuk masing-masing orang mengkonfirmasi kehadiran melalui grup WA kelas kita, supaya kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik, kemudian kegiatan ini juga bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan juga pengetahuan bagi kita semua. Mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Wujud daripada nasionalis dan nasionalisme kita. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional. Baik, terima kasih anak-anak semua, suaranya merdu-merdu. Kenapa kita menyanyikan lagu Indonesia Satu Bangsa? Ini salah satu lagu wajib nasional, menunjukkan sikap nasionalisme kita. Sebelum kita mulai dengan kegiatan pembelajaran hari ini, di sini Pak sudah bagikan di grup WA kelas. Silahkan akses, masuk, kemudian login, kemudian kerjakan soal tes yang ada. Silakan. Yang tidak bisa akses, nanti Pak tampilkan soalnya di sini. Soalnya bisa terlihat? Bisa, Pak. Silakan dikerjakan, waktunya 5 menit. Nah, semua waktu untuk mengerjakan soalnya sudah habis. Mundur. Ini kok mukanya terang-terang semua. Baik anak-anak semua, setelah mengerjakan soal pretest yang ada, kita mereview sedikit. Pertemuan kali lalu sebelumnya kita sudah belajar tentang komponen penyusun darah dan fungsinya. Nah, kita tahu bahwa darah dalam tubuh kita itu memiliki peran yang sangat besar mengangkut oksigen dan juga sari-sari makanan. Nah, darah itu sendiri terdiri atau tersusun atas beberapa komponen. Ada
sel darah, ada eritrosit dan juga leukosit, kemudian ada trombosit, dan juga ada plasma darah. Nah, itu materi pertemuan kita sebelumnya. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Sekarang coba perhatikan pada slide yang ada. Gambar yang ada pada slide ini adalah akuarium. Gambar sebuah akuarium. Di sini ada beberapa komponen dari akuarium itu sendiri. Ada wadah kaca, kemudian ada pompa, kemudian ada filternya, ya, kotak filtrasinya, kemudian ada selang penghubung, ada selang yang berwarna biru. Ini untuk mengalirkan air. Sedangkan selang yang berwarna putih ini untuk pertukaran gas, ya, untuk selang untuk menyalurkan gas. Nah, coba perhatikan baik-baik ini gambar yang ada. Mekanisme kerja mesin pompa air pada akuarium. Pertanyaan Pak ini sederhana. Apakah mekanisme kerja mesin pompa air ini pada akuarium itu sama juga yang terjadi pada sirkulasi darah manusia? Jika mesin pompa air itu dianalogikan sebagai organ jantung di dalam tubuh kita. Mari coba kita sama-sama berpikir apa? Trivena. Trivena bisa dengar Pak suara? Bisa, Pak. Nah, apakah ada kesamaan antara cara kerja daripada mesin pompa air ini dengan jantung? Menurut Trivena. Ada kesamaan. Samanya seperti apa Trivena? Sama-sama memompa. Memompa berfungsi sebagai alat pemompa. Mesin pompa air pada akuarium berfungsi memompa, menyedot, kemudian memompa dan mengalirkan air, sedangkan jantung berfungsi memompa darah dan dialirkan ke seluruh bagian sel tubuh. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Perhatikan di slide yang ada. Kompetensi dasar, ya, yang mau kita pelajari pada hari ini, pengetahuannya menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses, gangguan fungsi yang dapat terjadi dalam sistem sirkulasi manusia. Indikator pencapaian kompetensi yang mau kita pelajari pada kegiatan hari ini. Tujuan pembelajaran. Nah, apa manfaat atau tujuan daripada kegiatan pembelajaran kita? Lihat jelas di slide, Alan. Bisa, Pak. Coba bantu Pak untuk bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Melalui pembelajaran model discovery, learning peserta didik dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan, penyusun organ pada sistem sirkulasi. Terima kasih Alan sudah membantu membacakan tujuan. Semoga rangkaian kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan baik sehingga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Materi pembelajaran kita itu yang pertama adalah mekanisme proses pembekuan darah pada manusia. Bagaimana kita akan membahas bersama, berdiskusi, kemudian mengerjakan kegiatan pada LKPD untuk mencari jawaban atas ini, mekanisme proses pembekuan darah pada manusia. Yang kedua adalah alat-alat peredaran darah. Darah dalam tubuh kita ini tentunya tidak dengan sendirinya mengalir. Nah, pasti ada pemicu, ada alat yang membantu proses peredaran darah. Nah, alat peredaran darah pada manusia yang mau kita pelajari pada kegiatan pembelajaran kali ini ada dua, yaitu jantung, ya, sebagai organ utama dari proses peredaran darah, dan yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah ini sebagai saluran atau media untuk mengalirkan darah. Berdasarkan dengan model pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini, kita menggunakan model pembelajaran discovery learning. Ada beberapa sintak dalam model discovery learning, mulai dari stimulasi, kemudian problem statement, kemudian data koleksi, kemudian data processing, verifikasi, dan sampai pada tahapan
generalisasi atau membuat kesimpulan. Sudah bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, perhatikan baik-baik video stimulasi yang ada. Baik, itu video stimulasi yang pertama tentang proses atau mekanisme proses pembekuan darah pada manusia. Kita lanjut video stimulasi yang kedua. Sebentar ya, semoga saja tidak ada kendala jaringan. Belum terlihat juga? Belum. Ya. Video stimulus yang kedua, Pak, bagikan saja linknya ke WA group supaya bisa ditonton ya, karena memang koneksi jaringan kita kurang baik. Iya, Pak. Baik, coba kembali perhatikan di slide yang ada. Slide-nya terlihat ya? Jelas, Pak. Oh, ini mesin pompa air pada akuarium yang berfungsi untuk menyedot, kemudian memompa dan mengalirkan air untuk pertukaran siklus air di dalam lingkungan akuarium yang ada. Setelah melihat video stimulus yang singkat tadi tentang mekanisme proses pembekuan darah, kemudian satu lagi video stimulus tentang alat peredaran darah dalam tubuh manusia, kamu tanya sendiri, problem atau masalah apa yang kamu temukan dalam video stimulus yang ditonton tadi? Mary, permasalahan apa yang kamu temukan dari video stimulus yang ada? Permasalahannya, mengapa ion kalsium sangat penting pada pembekuan darah apabila terjadi luka pada tubuh kita? Oke, mengapa ion kalsium begitu penting terhadap proses pembekuan darah jika ada luka? Terjadi luka pada tubuh kita. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Ya, baik, Alan. Permasalahan apa yang kamu temukan dari video stimulasi tadi? Permasalahannya bagaimana proses terjadinya denyut jantung. Itu saja permasalahan. Ya, bagaimana proses terjadinya denyut jantung. Baik. Trivena, ada permasalahan lain? Apa fungsi ion kalsium dan pembekuan darah? Baik, anak-anak semua. Permasalahan yang kamu temukan dari stimulasi yang ada, mulai dari perbandingan mekanisme kerja antara mesin pompa air dan juga organ jantung pada manusia, kemudian video stimulasi tentang mekanisme proses pembekuan darah dan juga alat-alat peredaran darah. Silahkan itu semua kamu tuliskan di sini
Ya, buatkan dalam bentuk pertanyaan, kemudian tuliskan pada daftar pertanyaan pada problem statement di LKPD yang sudah Pak bagikan di grup. Ya. Jadi di LKPD itu jelas tahapan-tahapan kegiatannya, dimulai dari simulasi tadi, kita menonton video, kemudian problem statement, data koleksi, kemudian data processing, verifikasi, dan juga generalisasi. Nah, selanjutnya nanti Pak akan berikan waktu ke kamu 30 menit untuk kita keluar dari ruang ini, kemudian kita bergabung untuk berdiskusi di grup WA. Ya. Kita bergabung untuk berdiskusi di grup WA semua, karena kamu hanya 6 orang, jadi kita semua tidak ada kelompok di sini, semua langsung bergabung ke sana, kemudian berdiskusi untuk menyelesaikan beberapa tugas yang ada pada LKPD. Bisa lihat LKPD yang ada? Sudah bisa terlihat, Revena? Bisa dengar Pak suara? Bisa, Pak. Jadi baik. Jadi nanti kita keluar ya. Kita keluar, kemudian kita kasih waktu 30 menit untuk kerjakan tugas yang ada pada LKPD. Bisa lihat LKPD-nya? Bisa, Pak. Nah, Bisa, jadi Pak. ini yang mau kita kerjakan selama 30 menit. Nanti Pak kasih waktu 30 menit. Jadi di sini nanti tulis nama, karena kamu hanya hanya 6 orang. Jadi semua tulis nama ini menjadi satu kelompok ya. Semuanya hanya satu kelompok, kemudian baca petunjuk umumnya apa yang harus dikerjakan. Setelah itu, nah ini yang mau kita kerjakan. Simulasinya sudah kamu nonton tadi, tapi kalau belum jelas atau masih kurang jelas, silahkan diakses kembali link yang ada untuk menonton video simulasinya. Kemudian problem statement. Problem statement ini berisi daftar pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi muncul itu silakan kalian isi pada problem statement-nya. Kemudian data koleksi ini diuraikan. Mekanisme proses pembukaan darah itu seperti apa berdasarkan hasil diskusi kelompok nanti sebentar lewat WA group. Diisi di sini. Kemudian bagian-bagian jantung, mekanisme kerjanya seperti apa diisi di kolom tabel yang ada. Kemudian data processing, ini ada 4 butir soal yang harus dikerjakan. Silakan dikerjakan sambil kita berdiskusi. Setelah itu verifikasi, kita menyesuaikan jawaban kita dengan literatur yang ada. Literaturnya Pak sudah kirimkan ke WA Group Kelas. Dan terakhir membuat kesimpulan. Setelah kalian berdiskusi, kemudian menyelesaikan beberapa tugas yang ada pada lembar kegiatan peserta didik, semoga saja kalian bisa memperoleh banyak hal, banyak pengetahuan lewat kegiatan yang ada pada LKPD dan diskusi bersama dalam kelompok. Baik Pak, izin share screen supaya kita lanjut pada kegiatan yang berikutnya. Sudah terlihat? Slide-nya bisa terlihat, Goris? Bisa, Pak. Oh, iya. Bisa, Pak. Baik. Setelah kalian melakukan diskusi, kemudian sama-sama mengerjakan beberapa langkah pada LKPD, ya. Mulai dari problem statement tadi, menulis daftar pertanyaan yang ini, kemudian data koleksi, data processing, dan verifikasi dan kesimpulan atau generalisasi. Nah, kesempatan ini Pak berikan kepada kalian karena ini hanya berapa orang yang ikut bisa bergabung karena kondisi koneksi jaringan yang kurang bagus sehingga ada beberapa teman yang terputus. Pak minta untuk mungkin tidak secara berkelompok tapi masing-masing orang ya melalui hasil diskusi itu silakan menyampaikan atau mempresentasikan mungkin kesimpulan yang bisa kamu ambil atau kamu buat dari kegiatan pembelajaran kita pada hari ini terkait materi tentang proses pembekuan darah dan juga alat peredaran darah. Baik, selanjutnya waktu dan kesempatan Pak berikan. Mulai dari siapa? Nah, Pak Saya, Pak. Ya baik, terima kasih. Kita mulai dari Randa.
Baik, Randa, silakan waktu dan tempat Pak berikan. Nama saya Krisantus Randaan. Kesimpulan dari saya, 1. Darah dalam tubuh kita mengalir akibat adanya kemampuan konsentrasi otot jantung sehingga menekan darah untuk dialirkan ke seluruh bagian tubuh manusia. 2. Darah yang mengalir dalam tubuh kita akan mengangkut oksigen dan juga sari makanan untuk dibawa menuju ke sel tubuh untuk kebutuhan metabolisme dan mengangkut sisa zat hasil metabolisme untuk dibawa ke ginjal sebagai organ filtrasi, kemudian lagi dibawa ke jantung. Baik, dari saya itu saja, Pak. Baik, terima kasih Randa sudah menyampaikan kesimpulan Sama-sama, Pak. dari materi yang dipelajari pada hari ini. Goris. Kesimpulan dari saya, darah mengalir dari tubuh manusia melalui pembuluh darah yang arteri, vena, dan kapiler. 2. Ketika bagian tubuh kita terluka, maka darah akan mengalir keluar dari pembuluh darah yang sobek. Pada saat itu juga komponen darah yaitu trombosit akan menjalankan fungsinya, yaitu menghasilkan enzim trombokinase C yang berperan untuk pembekuan darah sehingga darah pada bagian tubuh yang luka berhenti mengalir. Baik, terima kasih. Sekian. Goris. Ya, terima kasih banyak atas kesimpulannya. Ya, dari laki-laki semua sekarang coba Pena, silakan menyampaikan kesimpulan tentang materi yang dipelajari hari ini. Baik, kesimpulan yang saya ambil, proses pembekuan darah yang terjadi ketika bagian tubuh kita terluka merupakan peran penting dari trombosit atau keping darah. Ketika terjadi luka, darah akan mengalir keluar dari pembuluh darah. Kemudian trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Enzim ini akan mengaktifkan protrombin dengan tambahan ion kalsium dan vitamin K untuk diubah menjadi trombin. Jika trombin yang terbentuk sudah mencukupi, maka akan menghasilkan fibrinogen yang kemudian diubah menjadi fibrin atau benang halus yang menutupi bagian tubuh yang luka sehingga darah berhenti mengalir pada luka tersebut. Baik, terima kasih Vena. Sekian. Ya, terima kasih atas kesimpulan yang sudah disampaikan terkait dengan materi pembekuan darah. Mungkin apa lagi? Alan, silakan. Apa kesimpulannya tentang materi proses pembekuan darah dan alat peredaran darah? Silakan. Ya baik, kesimpulannya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Alsius Soserio Salanmike. Kesimpulan dari saya adalah yang pertama, alat peredaran darah pada manusia yaitu jantung dan pembuluh darah. Jantung sebagai organ utama yang berfungsi untuk memompa darah dan mengalirkan ke seluruh tubuh untuk kebutuhan metabolisme sel. Pembuluh darah berfungsi sebagai saluran untuk dialirkan darah baik dari jantung ke seluruh tubuh maupun sebaliknya dari tubuh ke jantung. Demikian. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyampaikan hasil kesimpulannya tentang materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang mekanisme proses pembekuan darah dan juga alat-alat peredaran darah. Nah, setelah mendengarkan kesimpulan dari materi yang kita pelajari pada hari ini, yang berikutnya adalah kita masuk pada refleksi. Nah, sebelum kita masuk pada refleksi ini, Pak ingin menyampaikan dulu beberapa poin tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Nah, materi yang kita pelajari hari ini itu adalah tentang mekanisme proses pembekuan darah dan juga alat-alat peredaran darah pada sistem sirkulasi manusia.
bagaimana mekanisme proses pembekuan darah. Di dalam darah, ya, itu terdapat beberapa komponen, mulai dari sel darah, yaitu ada eritrosit, trombosit, dan leukosit yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, dan juga ada plasma darah. Nah, komponen-komponen ini yang kemudian membentuk sel. Darah di dalam tubuh kita ini selalu mengalir. Aliran darah dalam tubuh kita ini mengalir membentuk siklus. Siklus yang dimaksudkan di sini adalah darah mengalir dari di dalam tubuh kita itu mulai dari jantung, ya. Darah dipompa menuju ke seluruh sel di dalam tubuh kita untuk kebutuhan metabolisme sel. Kemudian darah itu kembali lagi melalui bagian organ tubuh, salah satunya yang namanya ginjal, ya, itu tempat filtrasi atau penyaringan darah. Setelah itu darah dikembalikan ke jantung. Nah, jadi itu alur ataupun siklus peredaran darah dalam tubuh manusia. Apa yang terjadi ketika pembuluh darah itu pecah? Ketika pembuluh darah pecah, akibat ada bagian tubuh kita terluka, maka darah akan mengalir dari bagian tubuh yang luka, mengalir keluar. Ketika darah mengalir, terjadi luka, darah mengalir, saat itu trombosit atau keping darah pada tubuh kita akan merespon. Responnya seperti apa? Responnya seperti yang tadi sudah kami sampaikan pada simpulan itu, bahwa ketika terjadi pendarahan pada luka, ya, maka trombosit akan merespon dengan cara yang pertama, trombosit akan pecah. Ya, trombosit akan pecah. Dengan pecahnya trombosit, maka dia akan mengeluarkan enzim yang namanya trombokinase. Enzim trombokinase ini enzim yang berfungsi untuk mengaktifkan protein yang namanya protrombin, ya. Protein yang namanya protrombin. Nah, protrombin ini dengan tambahan ion kalsium dan juga vitamin K yang ada dalam tubuh kita, kemudian mengaktifkan enzim protein protrombin itu menjadi trombin. Setelah terbentuk trombin yang cukup, ya, setelah terbentuk trombin yang cukup, maka akan diproduksilah yang namanya fibrinogen, ya, fibrinogen. Fibrinogen ini kemudian diubah lagi menjadi fibrin atau benang-benang halus. Benang-benang halus itulah yang berfungsi untuk menutup bagian tubuh yang luka tadi, sehingga darah pada bagian yang terluka tadi berhenti mengalir. Nah, itu alur daripada mekanisme proses pembekuan darah. Yang berikutnya adalah alat-alat peredaran darah. Kita tahu bahwa darah dalam tubuh kita ini tidak dengan sendirinya mengalir begitu saja. Ada pemicu, ya, dibantu oleh alat. Di dalam tubuh manusia kita kenal alat itu, kita kenal dengan istilah atau nama organ, ya. Nah, organ-organ yang berperan dalam proses peredaran darah itu ada jantung dan pembuluh darah. Organ utamanya adalah jantung. Nah, jantung memiliki fungsi yang sangat besar, peran yang sangat vital dalam proses peredaran darah. Jantung tersusun atas otot, ya, yaitu otot jantung yang bekerja di luar daripada kesadaran manusia. Jantung memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Otot jantung ini memiliki kemampuan untuk berkontraksi. Ketika jantung berkontraksi, maka terjadilah gerakan berdenyut, menyebabkan denyut pada jantung atau detak pada jantung. Sehingga ketika jantung itu berdetak, akan menekan darah yang ada di dalam ruang jantung itu untuk ditekan menuju ke bagian tubuh melalui pembuluh darah. Pembuluh darah ini berfungsi sebagai saluran atau media untuk menyalurkan darah dari jantung menuju ke sel-sel tubuh. Di sel-sel tubuh itu darah itu mengalir bukan kosong seperti itu saja, tetapi darah mengalir dengan fungsi yaitu membawa atau mengangkut oksigen dan sari-sari makanan yang kita makan, dibawa menuju ke sel tubuh untuk kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, setelah itu, setelah
menghantarkan itu oksigen dan sari-sari makanan, darah kembali berikatan dengan zat-zat sisa hasil metabolisme yang tidak atau sementara tidak dibutuhkan oleh sel tubuh. Itu dibawa kembali menuju ke jantung. Sebelum sampai ke jantung, darah akan melalui bagian yang namanya ginjal. Ginjal adalah organ filtrasi dalam tubuh manusia. Fungsinya adalah untuk menyaring darah. Di dalam ginjal ini terjadi penyaringan sehingga zat-zat yang tadinya tidak dibutuhkan itu kemudian akan disaring, kemudian diendapkan diubah menjadi urin, keluaran urin atau air kencing, ya, air seni. Nah, sedangkan darah yang setelah disaring itu kembali lagi menuju ke jantung. Jadi satu satu sistem yang sangat kompleks yang terjadi dalam tubuh kita dan menjamin bahwa dalam sistem peredaran darah itu menjamin kondisi tubuh kita itu tetap sehat. Coba kalian bisa bayangkan tidak kalau darah berhenti mengalir dalam tubuh? Alan, bagaimana menurut kamu? Meninggal. Kita meninggal. Randa, kalau darah berhenti mengalir atau jantung berhenti berdetak, berhenti memompa darah? Otomatis meninggal. Otomatis meninggal. Kenapa otomatis meninggal, Randa? Iya. Karena darah jantung sebagai pusat kehidupan. Ketika tidak ada suplai oksigen, ketika sari makanan itu diangkut, metabolisme dalam tubuh tidak akan berjalan. Sehingga kenapa jantung itu kemudian berhenti berdetak, berhenti memompa darah, kemudian menyebabkan satu gangguan yang bisa berakibat fatal, bahkan sampai pada kematian. Nah, itu beberapa materi yang kita pelajari pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini itu bisa bermanfaat, bisa Anda mengerti, bisa Anda pahami. Pak juga sudah kirimkan beberapa link video dan juga buku elektronik, ya. Silahkan jadikan itu sebagai literatur. Perbanyak literasi, perbanyak waktu untuk membaca. Budayakan, sisihkan waktu untuk membaca. Karena dengan membaca, maka kita menyusun ilmu pengetahuan itu di dalam ruang otak kita. Sehingga ilmu-ilmu itu yang sesuatu akan kita butuhkan. Itu tidak ada orang yang hebat di dunia ini, atau tidak ada istilah orang yang pintar alam, dia tahu segalanya tanpa proses belajar. Belajar yang paling efektif adalah dengan cara membaca, melihat, dan melakukan. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini, kita refleksi dulu kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Saya mau tanya dulu, Alan, apa yang kamu dapat dari kegiatan pembelajaran hari ini? Yang kami dapat dari kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama dapat mengetahui bagaimana proses pembekuan darah ketika terjadi luka pada tubuh kita. Yang kedua, dapat mengetahui peran jantung yang begitu besar dalam proses peredaran darah. Demikian. Terima kasih. Yang berikutnya, menurut kalian setelah mempelajari materi pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana proses pembelajaran daring kita pada hari ini? Menurut saya, pembelajaran sangat menantang, Pak. Karena ada demikian. Baik. Terima kasih. Pena, ada yang mau disampaikan terhadap kesan kamu terhadap kegiatan pembelajaran kita hari ini? Oh ya, baik. Kalau tidak ada, baik. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini, sekali lagi Pak ingatkan bahwa dalam masa Anda belajar di rumah, ya, terpaksa Anda dirumahkan karena untuk mengantisipasi penyebaran virus corona ini. Mudah-mudahan waktu yang Anda miliki di rumah yang begitu banyak, Anda manfaatkan untuk bisa belajar secara mandiri, lewat literatur yang didapat dari guru, dan juga mengerjakan beberapa tugas yang mungkin sudah diberikan oleh guru. Di samping itu, Anda juga harus selalu menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada,
selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, mencuci tangan, dan juga ingat minum dan makan makanan yang bergizi dan minum air secukupnya. Dan luangkan waktu banyak untuk istirahat sehingga Anda tetap dalam kondisi yang sehat. Sebelum kita mengakhiri ini, post test ya, sama seperti pretest yang ada, silakan dikerjakan soal yang sama 5 nomor dikerjakan, kemudian hasilnya difoto dan dikirimkan ke WA group. Silakan Pak berikan waktu 5 menit untuk yang mengerjakan post test. Silakan dikerjakan. Waktu untuk mengerjakan post testnya sudah habis. Sudah belum mengakhiri kegiatan pembelajaran ini, kami minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk pena yang sudah membantu kita untuk menutup. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kami akan lagi belajar materi yang akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Jadi nanti Pak kirimkan materinya di grup, silakan kalian baca-baca. Terima kasih untuk kalian semua, terima kasih untuk partisipasi. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat dan kalian bisa mengulang kembali, membaca kembali materi-materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang terakhir, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore, Pak. Selamat sore, sampai bertemu kembali. Ya. Semuanya.